adik-adik, nama kakak Bians. Kakak adalah seorang pemandu wisata. Tugas kakak adalah menemani kalian berkeliling dan bercerita tentang tempat-tempat menarik yang akan kita kunjungi. Kalian nanti bisa tanya apa saja. Kakak senang sekali kalau bisa berbagi cerita dan pengetahuan dengan kalian. Yuk, kita bersiap-siap untuk petualangan seru hari ini. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jalan tol. Kalian tahu tidak, jalan tol itu seperti jalan khusus yang sangat besar dan lurus. Di sini, mobil bisa melaju lebih cepat daripada di jalan biasa karena tidak ada lampu merah dan tidak banyak persimpangan. Jalan tol itu seperti jalan bebas hambatan. Ini artinya, mobil-mobil bisa jalan terus tanpa harus berhenti kecuali di tempat-tempat khusus yang disebut gerbang tol. Nah, di gerbang tol ini, mobil-mobil membayar tiket untuk menggunakan jalan tol. Uangnya dipakai untuk merawat jalan agar tetap mulus dan aman. Ada juga aturan di jalan tol, loh. Misalnya, kita tidak boleh berhenti sembarangan. Dan ada batas kecepatan yang harus kita ikuti supaya aman. Oh iya, di jalan tol juga ada jalur khusus untuk mobil yang lebih lambat, supaya mobil yang lebih cepat bisa mendahului dengan aman. Selain itu, di sepanjang jalan tol, kita bisa melihat banyak pemandangan seperti gunung, sawah, dan kadang-kadang ada jembatan yang besar sekali. Jalan tol ini membantu kita sampai ke tujuan lebih cepat. Misalnya saat kita ingin pergi liburan ke tempat yang jauh. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Apa itu jalan tol? Seru ya, kalau kita bisa belajar sambil jalan-jalan. Jalan tol pertama di Indonesia, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, adalah Tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Jalan tol ini dibuka pada tahun 1978 dan menjadi percontohan bagi pembangunan jalan tol lainnya di seluruh negeri. Kini, Indonesia memiliki ratusan kilometer jaringan jalan tol yang tersebar di berbagai pulau, seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Pembangunan jalan tol dilakukan untuk mempercepat distribusi barang dan orang, terutama dalam konteks kota besar dan pusat-pusat industri. Selain itu, dengan adanya jalan tol, perjalanan wisata kita menjadi lebih nyaman karena waktu tempuh bisa dipersingkat. Misalnya, jika kita menuju kota 10, tanpa tol bisa memakan waktu hingga 5-6 jam. Tetapi dengan adanya jalan tol, perjalanan bisa dipangkas hingga 2-3 jam saja. Namun, ada hal penting yang perlu kita perhatikan. Jalan tol memiliki aturan tersendiri. Misalnya, kecepatan minimal dan maksimal yang harus dipatuhi demi keselamatan bersama. Kecepatan maksimal biasanya ditetapkan 100 km per jam. Dan ada pula batas kecepatan minimal untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Selain itu, di jalan tol juga ada gerbang tol di mana kita membayar tarif. Saat ini, sistem pembayaran di jalan tol sudah menggunakan teknologi non-tunai seperti kartu elektronik, sehingga kita tidak perlu berhenti lama. Dengan kemajuan teknologi, pemerintah terus mengembangkan jalan tol baru, termasuk jalan tol bawah laut dan tol layang, yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan mendukung konektivitas antar wilayah.